judulnya. Lalu tujuannya yang akan Bu Guru jelaskan atau sampaikan di sini. Yang pertama, strategi konservasi keanekaragaman hayati. Strategi yang dimaksud adalah bagaimana upaya kita untuk melindungi hutan atau hewan-hewan endemik yang ada di lingkungan kita. Lalu yang kedua, tujuannya adalah langkah-langkah pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan yang dimaksud atau langkah-langkah yang dimaksud adalah cara apa yang harus kita lakukan untuk melindungi tempat hidupnya hewan endemik, contoh seperti burung cendrawasih, burung kasuari, dan lain-lain. Lalu lingkungannya bagaimana? Lingkungan yang dimaksud adalah hutan tempat tinggal hewan tersebut. Itu yang dimaksud atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya Bu Guru akan masuk ke materi. Ini berkaitan dengan strategi konservasi keanekaragaman hayati dan langkah-langkah pelestarian yang tadi Bu Guru sudah sebutkan. Nah, yang berikut upaya konservasi yang dilakukan di Indonesia. Konservasi pada tingkat spesies, populasi, dan komunitas yang tadi Bu Guru sudah tanyakan di awal pembelajaran tadi berkaitan dengan pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu bagaimana kita melindungi spesies, tingkat spesies, populasi, dan komunitas. Komunitas atau populasi itu bagaimana sih? Komunitas, contoh kayak kalian di dalam kelas ada komunitas bermain kah? Ada dong. Ya. Populasi itu yang dimaksud apa? Populasi itu apa? Suaranya masih besar. Salah, benar, itu nggak jadi masalah. Kita lagi belajar, nanti sama-sama diperbaiki ya. Baik, yang dimaksud dengan tingkat spesies itu adalah misalnya ya, kasih contoh. Burung cendrawasih ada berapa jenis warnanya. Nanti dikelompokkan tingkatnya, golongannya. Sama kayak kita, manusia ya. Contoh kayak manusia, ada kulitnya warna hitam, ada kulitnya warna putih, ada kulitnya warna coklat, dan lain-lain bisa. Itu yang dimaksud dengan tingkat spesies atau komunitas. Komunitas itu yang dimaksud adalah bagian di dalam tumbuhan atau hewan tersebut, baik itu hewan yang besar, yang sedang, yang kecil. Itu yang dimaksud dengan komunitas. Di satu tempat, misalnya kalau kayak macam kita di Papua, ada yang disebut kasuari ya, burung kasuari. Burung kasuari ada di Jayapura atau tidak? Ada. Jayapura di sebelah mana? Di mana? Di angkasa ada? Di hutan angkasa ada? Sudah dilindungi atau sudah dipelihara? Yang dimaksud yang di hutannya. Kalau di hutan Jayapura tidak ada tinggalnya burung kasuari. Tetapi kalau ada
ada daerah-daerah tertentu yang mereka bisa tempati untuk beradaptasi. Tidak semua hewan, tidak semua tumbuhan bisa beradaptasi misalnya di wilayah Papua. Contoh, burung cendrawasih kan paling banyak ada di Papua. Harimau ada di Papua atau tidak? Itu yang dimaksud. Lalu yang kedua, agar seluas mungkin habitat yang berkualitas tersebut dapat terlindungi dengan cara kita tidak boleh kalau melindungi habitat yang hampir punah, caranya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Harus apa? Harus menjaga dan melestarikan seperti tadi yang kita sudah sampaikan bersama. Konsep dasar bagi populasi berukuran kecil. Beberapa contoh informasi teknik yang diperlukan dikumpulkan melalui berapa luas habitat yang dibutuhkan, lalu yang berikut berapa jenis tipe habitat. Ini adalah pertanyaan singkat yang nanti akan kita pecahkan bersama. Strategi konservasi. Strateginya di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada in situ. In situ itu yang dimaksud adalah perlindungan populasi dan komunitas alami di habitat alam masing-masing dalam kawasan habitatnya. Maksudnya perlindungan habitat yang alami bukan di dalam kebun binatang. Itu tidak alami namanya. Kita sudah diambil, sudah dipelihara, lalu sudah masuk dalam penangkaran. Tapi maksudnya alami ini kita bebaskan dia di hutan luas, untuk dia bisa berkembang biak sesuai dengan tempatnya masing-masing. Lalu yang kedua, exitus, melindungi individu yang tersisa dengan menempatkan dalam suatu lingkungan yang tepat, dipantau secara berkelanjutan. Nah ini yang dimaksud melindungi seperti pantau itu yaitu di dalam kebun binatang. Kalau yang in situ itu yang dilepas secara bebas, sedangkan yang exitus adalah dilindungi dalam penangkaran atau disebut dengan kebun binatang. Konservasi pada tingkat komunitas ada 2, melindungi habitat, lalu bentuknya adalah kawasan konservasi yang tadi sudah disampaikan. Ada 2 yaitu secara alami dan di dalam perkebunan. Oke, baik, itu materi singkat dari Bu Guru. Lalu selanjutnya 5 menit nanti Bu Guru akan tayangkan jenis hutan atau jenis hewan yang harus dikonservasi atau yang dilakukan atau yang namanya dilindungi. Kira-kira sebelum Bu Guru lanjut, apa yang Bu Guru sampaikan tadi, ada yang mau bertanya atau ada yang memberikan pendapat? Silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau tidak ada nanti Bu Guru yang bertanya. Adli? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas. Sudah jelas. Yang lain? Jelas ya? Kalau begitu Bu Guru yang bertanya ya. Nah, kira-kira dari yang Bu Guru jelaskan tadi, boleh dijawab secara singkat. Apa yang kalian pahami? Dari apa yang Bu Guru jelaskan tadi, Bu Guru tayangkan tadi di slide, kira-kira apa yang kalian pahami? Sedikit saja jawabannya, singkat. Ada yang bisa bantu menjawab atau angkat tangan? Suaranya kasih besar. Melindungi hewan-hewan dan
BPU akan mengadakan ulangan harian yang biasa kalian ketahui ya. Bu Guru ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang materi yang Bu Guru sampaikan yang dari minggu kemarin dan minggu ini. Jaringannya lagi kurang bagus kan? Ada suaranya nggak? Mana ada suaranya? Ada suaranya? Di sini tidak menjelaskan secara detail bagaimana yang dimaksud tentang konservasi pada hutan yang dilindungi atau tumbuhan yang dilindungi maupun hewan. Nanti bisa dilihat dari hasil tulisannya atau tayangannya jenisnya apa saja. Singkat saja nanti Bu Guru tayangkan tidak semua karena di bagian belakang materinya nanti beda. Nah, ini manfaatnya flora fauna di Indonesia bidang ekologi ada 4 jenis. Tadi yang berkaitan dengan Guru jelaskan jenis-jenis hutan yang dilindungi. Nah, ini metode konservasi lingkungan tadi yang Bu Guru sudah jelaskan. Ingat, konservasi itu adalah yang disebut dengan apa tadi? Usaha pelestarian. Ya, melindungi atau melakukan pelestarian. Itu ada bunga arnoldi, bunga bangkai, lalu ada gajah yang bertanduk, terus eksitusnya adalah yang seperti tadi yang Guru sudah sampaikan. Yang tadi kan tidak ada gambarnya. Nah, yang sekarang tuh ada gambar-gambarnya yang disampaikan. Itu bukan komodo. Apa itu? Buaya. Ada buaya, ada komodo, nanti yang disampaikan di situ. Nah, itu yang di bawah itu adalah jenis kura-kura yang kecil. Konservasi flora dan fauna dibagi menjadi 2 bagian, kawasan suaka alam, cagar alam, suaka marga satwa. Ada yang bebas dan ada yang dilindungi. Nah, kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Kalau di Papua kan ada tuh taman wisata alam. Ada di hutan bakau yang ada di apa? Hamadi ya? Iya. Ya.
biasa kalian makan. Kalau yang suka, ada yang tidak suka juga. Oke, baik, sampai di sini tayangan singkat tentang materi konservasi cagar budaya atau hutan hewan yang dilindungi. Nah, apa yang kalian dapat dari yang kalian tonton hasil tayangan Bu Guru tadi? Boleh angkat tangan yang memberikan pendapat. Konservasi adalah usaha pelestarian flora dan fauna. Tujuan menjaga ekologi flora dan fauna. Manfaat di bidang ekologi, melindungi ekosistem alam. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain ada lagi? Tadi yang disampaikan temanmu adalah menjaga konservasi hutan agar terlindungi dari pembabatan liar, seperti menebang pohon secara liar agar tidak terjadinya erupsi, banjir, longsor. Lalu yang kedua, melindungi cagar budaya. Kalau budaya kita di Papua adalah melindungi hutan bakau atau tumbuhan mangrove. Lalu yang berikut, tidak membuang sampah di sembarang tempat agar tidak tercemar lingkungan tersebut. Itu tadi yang dimaksud dengan hasil tayangan singkat dari Bu Guru. Lalu hewan-hewan yang dilindungi, jenis hewan apa saja? Kalau hewannya banyak spesiesnya, oke. Tetapi kalau hewannya yang spesiesnya kurang atau habitatnya kurang, otomatis kita harus melindungi. Contoh di Papua sering Bu Guru sampaikan, kita di Papua yang namanya burung cendrawasih ada beberapa spesies, banyak jenisnya. Tapi oleh karena kita tidak mau melindungi, ya hewan itu hampir mau punah, tidak ada lagi. Karena setiap saat selalu diambil. Lalu diambilnya untuk apa? Dijadikan hiasan. Itu namanya pembunuhan secara liar, yang tidak ada perlindungannya yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Harusnya hewan itu dilindungi, jadi tidak dilindungi. Oke, itu materi singkat dari Bu Guru yang berkaitan dengan melindungi atau langkah-langkah untuk upaya konservasi. Sekarang Bu Guru akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu ulangan harian yang biasa kalian ketahui. Nah, lembar kertas ini Bu Guru akan bagi setiap orang nanti setiap minggu. Waktunya nanti kurang lebih Bu Guru kasih waktu 30 menit. Bagi siapa yang memiliki jawaban yang benar 100 akan dapat hadiah dari Bu Guru. Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagi siapa yang mengumpulkan lebih cepat juga dapat hadiah dari Bu Guru. Hadiah terus. Iya dong? Oke, Bu Guru sekarang bagi ya. Di sini nanti jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas. Nama lengkap dan kelas ya. Ya sekarang kalian kelas 10 dong. Iya. Apabila dari soal yang Bu Guru bagikan, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Langkah pertama jangan lupa Bu Guru ulangi tulis nama dan kelas 10G, nama lengkapnya siapa, sama-sama. Bisa kerja kan? Waktunya 30 menit ya. Semua sudah dapat? Oke, selamat mengerjakan. Silakan konsentrasi, dibaca dengan teliti soalnya. Dibaca dengan baik, jadi jawabannya pelan-pelan.
Nanti hasil ulangan ini Bu Guru akan sampaikan di grup yang kelasnya kalian masing-masing ya. Nilainya yang didapat nanti Bu Guru langsung kirim. Nanti Bu Guru sampaikan di ketua kelas. Agar secepat mungkin bagi yang nilainya tidak tuntas atau yang kurang dari KKM untuk melakukan remedial kembali.
Kesimpulan itu yang dimaksud berkaitan dengan apa saja yang kalian pelajari disimpulkan secara ringkas atau secara singkat tentang apa yang kalian paham, yang kalian mengerti tentang materi yang tadi, tentang konservasi atau langkah-langkah konservasi yang berkaitan dengan hewan dan hutan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Papua. Apa yang kalian ketahui, yang kalian lihat hasil dari yang Bu Guru tayangkan tadi atau yang Bu Guru sampaikan tadi, menurut pendapat kalian atau kesimpulan, tidak mestinya kesimpulan itu yang berasal dari harus dicatat secara berurut yang dari Bu Guru sampaikan tadi, tidak. Tapi yang kalian paham, yang kalian tanggapi apa? Secara singkatnya apa? Tadi kan pada saat Bu Guru menjelaskan sudah dari kelompok sebelah sana. Nah sekarang Bu Guru minta dari kelompok yang sebelah sini. Ayo semangat. Dari kelompok yang sebelah sini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dapat hadiah lagi dari Bu Guru? Ayo siapa? Adri, mau mencoba? Bisa Ibu. Boleh, silakan. Menurut kesimpulan saya ada banyak cara untuk melestarikan tumbuhan dan hewan karena keanekaragaman hayati itu dapat memberikan manfaat juga kepada diri kita dan kepada lain. Oke. Contoh, ada banyak cara. Salah satu cara yang Adli ketahui atau yang lain ketahui caranya apa? Melakukan konservasi atau pelestarian atau melindungi. Lalu ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau kesimpulan lain selain dari Adli? Chris mau mencoba? Chris katanya sudah pusing tadi soalnya Bu Guru terlalu sulit. Gabriel mau mencoba? Tidak? Sudah? Nah, sebelum Bu Guru memberikan kesimpulan yang dari Bu Guru memberikan penguatan tentang apa tadi yang kalian simpulkan. Kira-kira sebelum Bu Guru melanjutkan ke yang berikutnya, adakah yang mau ditanyakan atau sudah mengerti semua? Kalau tidak ada, nanti Bu Guru yang bertanya balik. Tandanya berarti sudah mengerti, kalau gitu Bu Guru yang bertanya balik. Iya ada? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi Bu bilang apa ada banyak cara melestarikan. Kalau kita belajar salah satu caranya apa yang kita lakukan? Salah satu cara, ada pertanyaan dari teman kalian. Katanya tadi berkaitan dengan yang disampaikan Adli, lalu Bu Guru menanggapi, lalu ditanyakan. Ada banyak cara untuk melakukan atau melindungi. Nah, kalau untuk pelajar, untuk melindungi itu caranya bagaimana? Ada yang tahu nggak sebelum Bu Guru jawab? Suaranya kasih besar. Apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Untuk melindungi apa ini maksudnya? Hewan, tumbuhan, atau lingkungan? Semuanya. Hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Pertanyaannya level tinggi. Yang pertama, untuk hutan tadi sudah disampaikan, menjaga kelestarian budaya atau cagar alam yang ada di hutan tersebut, tidak menebang pohon secara liar, lalu tidak melakukan pembabatan hutan secara liar, harus dilindungi. Dilindunginya dari mana? Atas kesadaran diri masing-masing. Kalau kita tidak sadar, lalu kita tebang pohon secara liar dengan terus-menerus, lalu hewan atau habitat yang ada di hutan tersebut, contoh kayak burung cendrawasih, burung kasuari, dan lain-lain jenis yang ada di hutan tersebut, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Karena hutannya sudah digunduli atau sudah ditebang secara liar oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Lalu lingkungannya bagaimana? Tadi sudah disebutkan, tidak membuang sampah sembarangan agar tumbuhan dan laut yang tadi tempat kita melakukan mencari makan, misalnya kalau di laut kan contoh di pinggir hutan bakau ada hewan apa yang biasa atau habitat apa yang biasa ada di hutan bakau? Bangau. Tidak ada di Papua. Di Papua ada bangau nggak? Ada nggak di situ? Ada bangau nggak? Nggak ada. Maksudnya yang biasa kalian lihat pertama itu kepiting. Biasanya kan mama-mama duduk di pinggir jalan ada juga
disimpan dalam 2-3 hari, di dalamnya itu nanti akan terdapat dia hasil makanannya itu yang keluar itu plastik banyak. Itu kan dia tidak bisa mengurai plastik kalau dia makan, otomatis itu akan jadi penyakit untuk kita yang mengkonsumsi. Nah kalau mengkonsumsi harus hati-hati. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Jelas? Oke. Pertanyaan Bu Guru kembali kalian. Apa yang kalian dapati atau yang kalian cermati atau yang kalian bisa terima manfaatnya dari apa yang Bu Guru sampaikan tadi? Manfaatnya saja. Manfaatnya apa yang kalian bisa ambil dari apa yang Bu Guru sampaikan? Sebelum Bu Guru memberikan kesimpulan atau memberikan penguatan kembali kepada kalian tentang hasil pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapat manfaatnya dari apa yang Bu Guru jelaskan, dari apa yang Bu Guru sampaikan secara lisan maupun yang Bu Guru jelaskan sesuai slide atau tayangan tadi. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Yang paling dekat dengan kalian di lingkungan. Oke, satu bisa belajar untuk menjaga lingkungan. Yang di belakang apa? Baru sekali Bu Guru sebutkan. Adli, apa? Ya silakan. Melestarikan hewan dan tumbuhan. Tumbuhan endemik atau asli Papua. Ada apa? Anggrek apa? Anggrek hitam. Lalu yang kedua apa yang biasa kalau berbuah musim? Matoa. Itu tumbuh. Kalau mangga itu bukan endemik Papua, di Jawa juga banyak mangga. Orang yang paling banyak pohon matoa itu di lingkungan hanya banyak di Papua. Di tempat lain ada tapi dia sedikit. Rasanya yang di Jawa beda, yang di Papua beda. Kalau mangga di mana-mana ada. Yang Bu Guru bilang endemik itu artinya adalah tumbuhan yang langka atau yang jarang dilihat bukan di lingkungan atau tempat lain. Itu yang dimaksud dengan endemik. Oke, baik. Bu Guru akan memberikan kesimpulan berkaitan dengan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Lalu yang berkaitan dengan kalian tadi sudah memberikan kesimpulan singkat. Bu Guru bukan menyimpulkan tapi menambahkan atau memberikan penguatan kembali tentang apa yang kalian pelajari hari ini. Baik, kesimpulannya adalah pelajarannya hari ini Bu Guru minta kepada anak-anak Bu Guru sekalian menjaga lingkungan itu penting, menjaga habitat itu penting, lalu menjaga diri sendiri agar terhindar dari pembabatan liar itu juga penting. Caranya bagaimana? Kita harus mampu menahan diri agar bisa terhindar. Misalnya kalau ada teman yang mengajak, ayo kita ke hutan di sebelah rumah saya, nanti kita potong pohon matoa biar kita bisa dapat buahnya. Nah, nanti kan ada efeknya. Tidak boleh membabat hutan secara liar. Apalagi di kita wilayah bagian Papua, khususnya Jayapura, sudah sering terjadinya banjir, lalu hujan, lalu kalau angin panas tidak ada yang namanya tempat perlindungan karena pohonnya sudah berkurang, lalu mata air juga sudah berkurang. Mata air itu berasalnya dari gunung, yaitu tumbuh-tumbuhan yang rendah, akarnya yang banyak. Gitu. Lalu yang berikut, hewan yang harus dilindungi semestinya kalian tidak boleh membunuh atau menangkap secara bebas. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan disiplin dalam proses membuang sampah pada tempat agar lingkungan tidak tercemar dengan sampah dan apa yang kita buat lalu itu merugikan untuk kita, bukan merugikan orang lain. Itu namanya konservasi cagar budaya, cagar alam atau lingkungan. Baik, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti hasil ulangannya ini semua dapat nilai baik dan tidak melakukan kerugian. Sebelum Bu Guru akhiri, ada yang mau bertanya? Untuk pertemuan berikut nanti Bu Guru akan sampaikan materi yang baru karena materi yang tentang biokonservasi lingkungan atau keanekaragaman hayati. Bu Guru akhiri sudah sampai di sini. Tadi kita sudah melakukan ulangan harian. Lalu minggu depan akan Bu Guru sampaikan materi yang baru. Baik, sebelum Bu Guru selesai, mungkin ada satu orang yang Bu Guru minta untuk membawa
Hari ini Bu Guru cukup sekian. Bu Guru ucapkan terima kasih. Nanti pada saat jalan pulang rumah hati-hati di jalan. Sampai ketemu minggu depan. Ayo silakan siapkan. Siap berdiri.